pagi Bapak Ibu dan Saudara, kasih Tuhan. Kita melanjutkan pelajaran kita dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang kelima. Bagian ayat ini ditegaskan kepada kita semua bahwa ada kontras antara perkataan yang benar dengan perkataan yang salah. Bapak Ibu dan Saudara, tentu masing-masing akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ya. Karena setiap kata yang kita hasilkan itu akan membangun kehidupan kita atau membangun kehidupan orang lain. Mereka menjadi seperti apa nantinya? Karena Bapak Ibu, apa buah yang kita hasilkan nanti ketika kita menghadap kepada Tuhan? Kita sudah belajar bahwa orang Kristen pun akan dihakimi, ya. Dan ada penghakiman juga di luar non-Kristen yang disebut sebagai non-Kristen. Ada penghakiman masing-masing. Tetapi kita percaya kita masuk kepada penghakiman untuk anak-anak Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuka buah yang kita hasilkan dalam hidup ini. Isinya itu apakah manis seperti madu, atau manis-manisan, atau tawar, atau mungkin juga pahit, atau bahkan malah busuk. Walaupun kita pasti diselamatkan, tapi kalau hasilnya demikian, pasti kita sangat malu kepada Tuhan. Ya, di sana pun di surga ada rasa malu karena firman Tuhan begitu. Ya, karena merasa bahwa Tuhan yang mengasihi, namun tidak tersambut kasihnya dengan kehidupan. Mungkin kita terlalu menyenangkan diri sendiri, bicara seenaknya saja begitu. Bagian ayat ini menegaskan kepada kita, mulai sekarang supaya kita berbicaralah di mana seorang akan dibangun menjadi baik, menjadi rohani, memuliakan Tuhan. Sudah terlalu banyak kata-kata yang kita ucapkan menyakiti orang, dan itu membuat orang lain menghasilkan buah yang pahit. Oleh karena kita, mungkin juga kita menghasilkan buah yang pahit juga pada akhirnya. Karena itu Tuhan mengatakan, kata-kata yang kita keluarkan akan dihakimi. Setiap orang akan dihakimi menurut ucapan yang dikatakan di dunia ini. Coba sekarang menghitung, mana lebih banyak yang kita ucapkan? Kata-kata yang merusak atau kata-kata yang membangun? Kata-kata membuat orang pada akhirnya menjadi rusak hidupnya atau dibangun menjadi sangat positif dan rohani? Mana lebih banyak? Ayo. Karena itu saya mengharap hari ini ketika firman Tuhan dibacakan, kita bertobat. Kita bertobat. Walaupun susah mengucapkan kata-kata yang baik, tapi Roh Kudus mengatakan, Roh Kudus yang akan berbicara bagi mereka yang mengambil keputusan bahwa menggunakan setiap ucapannya untuk membangun orang lain menjadi seperti Yesus. Perkataan yang benar disebutkan bagian ayat ini. Coba saya membacakan dari ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya itu. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, perkataan yang benar akan membuat hidup menjadi sehat. Ya. Perkataan yang benar akan membuat hidup menjadi sehat. Ternyata kata-kata kita itu digambarkan seperti makanan.
Kalau kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan bertumbuh dengan sehat. Begitu. Ya. Nah, karena itu dikatakan bahwa setiap orang yang mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran ibadah, maka dia memberi makanan sehat kepada orang itu, sehingga orang itu akan bertumbuh secara sehat. Dalam hal ini tentu sehat karakternya, sehat rohaninya, sehat emosinya, sehat pikirannya, sehat hatinya untuk mengambil keputusan yang baik. Itu berasal dari kata-kata yang baik. Ya. Ini saya terinspirasi dengan kata-kata ini ya. Seorang pastor, dia berkhotbah. Setelah berkhotbah maka dia memimpin perjamuan Tuhan. Ketika memimpin perjamuan Tuhan, ada seorang anak muda ditugaskan untuk mengedarkan anggur perjamuan. Tetapi tiba-tiba anak muda ini, salah seorang anak muda ini terpeleset dan terjatuh, sehingga anggur itu tertumpah ke lantai. Kata sang pastor, kamu, kenapa kamu tumpahkan itu? Kamu tidak hati-hati. Wah, kamu ini tidak bertanggung jawab. Setelah anak itu menjadi dewasa dan matang, anak itu menjadi penjahat. Penjahat yang nggak tanggung-tanggung. Penjahat kelas kakap, antikris. Tidak lama lagi pastor itu pindah. Biasanya kan pindah-pindah tuh pendetanya. Gitu. Lalu kerja baptis nggak gitu. Ini kan kalau sinodal kan pindahkan oleh sinodenya 5 tahun, 4 tahun begitu. Ini pindah. Lalu pastor yang baru ini juga berkhotbah. Lalu dia juga memimpin perjamuan Tuhan. Juga ditugaskan anak muda untuk mengedarkan perjamuan, anggur perjamuan Tuhan itu. Lalu salah seorang juga terpleset, lalu jatuh. Anggur itu tertumpah. Gelas itu berserakan. Sang pastor berkata, anak muda, tenang saja, tidak apa-apa. Ambil lagi anggur yang baru dengan gelas yang baru itu, mulailah melayani lagi. Setelah anak ini muda dan matang, anak muda ini dewasa dan matang, dia juga akhirnya jadi pastor juga. Berkhotbah juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan inspirasi itu lalu begini. Ada anggota gereja, Pak, Bu, setiap kali Bapak Ibu itu ke gereja, kenapa anak-anak tidak pernah diajak ke gereja? Padahal anak-anaknya ada 3. Ya. Ada perempuan, ada laki-laki 2. Apa jawab ibu itu? Pak, kalau anak saya ke gereja, Bapak nanti kebingungan. Bapak nanti yakinlah, Bapak akan sibuk sendiri. Kenapa, Bu? Anak saya itu nakalnya super. Masa? Ajalah ke gereja. Perubahan yang terbaik adalah mulai dari gereja. Lalu satu saat, bukan ibadah, kami saat ngantor, saat hari biasa, anak ini diajaklah ke gereja. Ya benar ya, anak ini sebesar Renan lah ya, selincah itu, secerdas itu gitu. Tapi bukan Renan ya, bukan. Masuk kantor, di mana kami duduk ngantor. Benar juga, begitu masuk tidak bilang salam pendeta, nggak ada itu. Matanya langsung begini, melihat semua.
semua pojok dilihatnya. Ngambil buku saya di rak, ditaruhnya di bawah. Lihat-lihat lagi, ambilnya taruh di bawah. Alat-alat ditaruhnya di bawah. Kamu anak siapa? Nggak peduli dia. Saya lihat, oh ibu itu ya, ini anaknya yang dibilang membuat bapak susah itu. Gimana caranya anak ini? Kebetulan saya dapat cenderamata dari seorang pendeta, itu gantungan kunci. Gantungan kunci itu bentuknya wayang golek. Ya, wayang golek. Kecil seginilah, segini. Lalu saya ambil. Lihat ini. Dia melihat. Ini bagus kan? Yang melihat. Ayo, kalau mau ini, duduklah di sini. Dia duduk di depan meja saya dan saya duduk. Kamu tertarik ini? Dia mau. Baiklah, saya kasih. Yang penting kamu mau bersahabat dengan saya. Dia mau. Yakin bersahabat? Yakin. Ayo kita janji. Janji, gini, janji. Ya, janji. Saya kasih. Dari sekarang kita bersahabat. Kamu boleh masuk kantor ini, boleh duduk di sini dengan sopan, dengan rapi, dengan tertib ya. Saya senang bersahabat dengan kamu. Nanti saya boleh ke rumahmu ya? Boleh. Cerita ibunya. Pak Gede, anak saya dikasih makan apa? Memangnya kenapa? Anak saya itu muji-muji bapak. Pendeta tuh baik niat sama aku. Dia ngasih aku ini. Dia lihatnya terus. Sebelum tidur dilihatnya saya. Ketika saya berkunjung ke rumah, sebelumnya nggak terjadi demikian. Dia duduk di depan saya ngelihat aja. Kami cerita dengan orang tuanya, dia ngelihat aja. Ya. Nah, kami tidak tahu anak itu sekarang seperti apa karena kami sudah pindah dari tempat pelayanan itu. Ya. Dan saya dari situ, saya sangat mengasihi anak. Karena ternyata anak kecil kalau diajarkan dari kecil dengan kata-kata motivasi, dia akan bertumbuh dengan sehat. Karena itu, siapa saja anak kecil, kita kasih dia, lalu motivasilah dengan kata-kata. Karena itu kata-kata bisa membuat orang menjadi baik, bisa membuat menjadi sehat rohani. Mentalnya sehat dan kuat karena kata-kata yang baik. Ya. Kata-kata menjadi seperti makanan disebutkan bagian ayat ini. Kata-kata yang menurut ajaran Yesus itu digambarkan makanan yang sehat, yang membuat kita beribadah. Kata ibadah bagian ayat ini sebenarnya menggunakan kata eusebia. Coba, tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Itu ajaran yang tidak sehat, tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Kata ibadah di sini menggunakan eusebia, yang artinya itu bisa diartikan saleh, hidup yang saleh. Berbeda kata yang digunakan dalam Roma 12 ayat 1. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah dalam Roma 12 ayat 1 itu, ibadahmu yang sejati, itu menggunakan kata latrian, logikon. Latrian itu ibadah dengan tiarap sampai ke bawah. Jadi kita nggak pernah tiarap ibadahnya ya. Kalau orang dulu ibadahnya, mereka menunduk, menggambarkan diri bahwa kita debu. Lalu memuji-muji Tuhan. Logika itu logika. Secara logika, orang yang beribadah itu yang mempersembahkan tubuh. Setiap perbuatannya itu menyembah baik. Menurut keinginan Tuhan itu menyembah. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu mengikuti perintah-perintah Tuhan, secara logika itulah ibadah. Ibadah yang sejati disebutkan. Di sini menggunakan kata eusebia. Ibadah bagian ayat ini, ayat yang ketiga itu, ibadah kita. Kata eusebia ini bisa diartikan dengan kata saleh. Sehingga kata saleh itu diartikan
Saleh adalah seorang yang boleh berdiri di hadapan Tuhan oleh karena seluruh hidupnya tidak ditemukan sesuatu yang jahat, namun hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Di sini diterjemahkan dengan kata ibadah, walaupun dengan kata Eusebia yang bisa diartikan orang saleh. Seharusnya orang beribadah itu yang menunjukkan sikap yang saleh. Jangan mengatakan ibadah tidak saleh, nggak cocok. Kata ibadah saja sudah nggak cocok kalau tidak saleh. Seorang yang saleh, dia akan mengatakan, wah, hidupnya beribadah. Orang yang beribadah akan dikatakan, wah, dia saleh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata yang sehat menurut ajaran Yesus, hasilnya adalah hidup yang saleh. Orang menjadi mendekat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Orang-orang diubah hidupnya karena percaya Yesus. Alkitab menjadi bukti yang jelas. Penjahat yang bertemu dengan Yesus seperti Paulus berubah menjadi seorang penginjil nomor 1 lebih daripada rasul yang lain. Ya. Misalnya Sakius, orang pendek itu, dia terkenal, dibenci oleh bangsanya karena memungut cukai, dianggap berpihak kepada bangsa lain. Ketika berjumpa dengan Yesus, ia tidak lagi mau memungut cukai, namun dia mempersembahkan kekayaannya kepada orang-orang yang miskin yang pernah ditarik cukai daripadanya. Sakius sebenarnya tidak pernah korupsi. Dia menarik menurut ukuran yang ditetapkan. Namun dengan menarik dengan cara paksa, walaupun itu sebenarnya aturan, dia merasa menyesal. Dia akan memberi kepada orang itu 2 kali lipat dari apa yang pernah ditariknya. Pertobatan terjadi, setiap orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus akan berubah. Ini gambaran Yesus mengubah orang. Alkitab sudah mengubah ribuan orang. Karena itu Alkitab adalah kata-kata yang sama dengan makanan yang sehat secara rohani. Setiap orang yang mengajarkan ajaran sehat harus sesuai dengan firman Tuhan yang membangun hidup orang menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Yesus sendiri mengajarkan seluruh perkataan Yesus adalah ajaran yang sehat. Kalau kita baca Matius 5, khotbah Yesus di bukit, banyak orang mengagumi kata-kata itu. Negarawan India Mahatma Gandhi mengagumi khotbah Yesus di bukit ini. Berbahagialah orang miskin. Kalau orang miskin itu setia kepada Tuhan, patuh perintah-perintahnya. Umumnya orang miskin akan menuruti perintah Tuhan, maka dia dikatakan mewarisi kerajaan Allah. Zaman sekarang orang miskin juga tidak demikian. Orang miskin lebih galak, lebih garang gitu ya. Ya. Lebih curiga. Mentang-mentang kau kaya ya, gitu ya. Sering kami melihat dengan cara demikian. Zaman dulu orang miskin sangat mudah dimotivasi mengenai kerajaan surga, karena tidak punya apa-apa lagi selain kerajaan surga. Berbagai orang yang membawa damai. Membawa damai itu indah, membawa damai itu baik. Kata-kata itu sangat memotivasi banyak orang. Sekarang kata-kata itu tidak lagi mendapat perhatian yang baik. Di gereja pun terasa sering tidak damai. Mengapa? Kata-kata tidak membangun diucapkan, menjadi tidak damai. Resah kita karena kata-kata yang tidak membangun. Kita hidup dalam kerajaan rohani, ucapan kita kerajaan duniawi. Sangat bertentangan. Kita diajarkan bersaudara, bersekutu, sehati sepikir. Kita menunjukkan kehidupan sehati sepikir dengan dunia, sehingga tidak cocok bersekutu dengan anak-anak Allah.
Yesus memberi kita kemuliaan supaya kita menjadi satu, sehati, sepikir. Setiap kali ada yang tidak mulia hidupnya, maka terjadi perpecahan. Kalau mau membangun gereja yang benar, ayo mulai sekarang. Ayo, kata-kata ini ucapkanlah kata-kata yang sehat, yang membuat kita sehat mental, sehat rohani kita. Karakter kita akan diubah menjadi Yesus. Setiap kata-kata sehat menurut ajaran Yesus akan menunjukkan kehidupan kita yang saleh. Kehidupan yang saleh itu adalah kehidupan seperti Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu yang harusnya terjadi. Ketika kita masuk ke dalam pengadilan Allah, di mana pengadilan itu khusus anak-anak Allah yang hanya mendapatkan nilai. Pengadilan itu memang tidak menghukum, namun memberi upah kepada mereka yang menghasilkan buah yang rohani. Kita akan berbahagia karena kita sudah berusaha mengucapkan kata-kata yang membangun sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Memang ini tantangan guru-guru. Ketika dia mengajar, dia harus menyingkirkan perasaan-perasaan negatif dalam dirinya, supaya ia dapat mengajarkan ajaran Kristus yang sebenarnya. Jangan dibumbu-bumbui karena rasa tidak enak dalam diri kepada orang lain, rasa iri hati, rasa dengki, rasa marah, rasa ingin berkuasa dan sebagainya. Tantangan guru-guru mengajarkan bahwa di sini guru-guru mengajarkan ajaran yang sehat menurut ajaran Yesus, sehingga setiap orang akan bertumbuh menjadi alat Tuhan pada masa akhir. Nah, kontrasnya dengan ajaran tidak sehat. Ajaran tidak sehat digambarkan makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat membuat hidup akan tidak sehat. Bagaimana bisa kita makan makanan yang tidak sehat? Tetapi banyak orang begitu, makan makanan yang tidak sehat. Tidak sehat menurut ajaran Yesus, sehingga hidup menjadi tidak sehat. Orang yang hidupnya tidak sehat akan berdampak kepada tingkah laku. Tingkah lakunya juga disebutkan gila, merusak, menghancurkan, sehingga tidak cocok sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Coba kita melihat lagi ayat ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu, kata berlagak tahu itu dalam bahasa aslinya itu bisa terjemahkan sombong atau angkuh. Ya, saya mencoba menghidupkan laptop saya karena kamusnya ada di sana, ya. Tapi saya sudah membaca artinya. Ya, saya tidak menghafal bahasa Yunani-nya. Artinya kata ajaran perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi membaca. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa. Kata berlagak tahu itu bisa diartikan sombong dari bahasa asing. Bisa juga diartikan angkuh. Ya lagak sok tahu gitu kan sombong artinya kan, benar kan? Dalam kaitan berkata-kata, orang yang berkata-kata sok tahu, nah itu artinya berlagak gitu. Artinya sok tahu, pura-pura tahu gitu, padahal tidak tahu. Sehingga kata itu pun bisa diartikan dalam bahasa aslinya orang yang sombong, orang yang angkuh gitu. Kalau dalam kaitannya dengan para budak zaman dulu, kadang-kadang budak ini lebih hebat dari tuannya yang segereja. Dia budak, anak muda yang menjadi budak
Dalam sebuah tafsiran saya membaca, gayanya itu melebihi tuannya. Itu digambarkan demikian, bahwa demikianlah dikatakan seorang yang berlagak tahu ini, padahal tidak tahu apa-apa. Dia seperti anak muda, walaupun dia adalah seorang budak, tapi dia pakaiannya lebih perlinting, jalannya lebih bergaya, melebihi tuannya. Tuannya kadang-kadang biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, dia lebih hebat, gitu. Nah, itu namanya orang, digambarkan begitu kata itu. Orang seperti anak muda yang sombong, anak muda yang angkuh. Kalau sudah demikian, nah ini akan merembet kemana-mana. Bukankah kesombongan akar dari segala dosa? Bukankah Lucifer berdosa karena kesombongannya menentang Allah, lalu merembet kemana-mana? Kesombongan adalah dosa awal. Kesombongan adalah kehancuran awal. Kesombongan akan membuat orang menjadi keras dan dalam kepahitan. Kalau sudah kesombongan itu mengakar dalam dirinya, maka dia adalah orang yang angkuh, yang tidak mungkin lagi berubah karena keangkuhan. Mari kita lanjutkan lagi membaca kata-kata itu. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Dampaknya begitu panjang kalau sudah sombong. Ya. Kata yang digunakan bagian ayat ini disebutkan penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ini kata penyakit. Orang sakit, orang yang sombong itu, orang yang sakit. Kata penyakit ini bisa digambarkan orang gila. Orang yang sombong itu kalau tidak berubah jadi gila, karena dia sakit mental, sakit rohani, maka tingkah lakunya pun berbeda. Tidak lagi disebut sebagai Eusebia, orang saleh, tidak bisa lagi disebut, tapi ia orang yang selalu membuat kesalahan. Dia selalu membuat onar. Dia selalu membuat satu persoalan, karena dicari-cari persoalannya di gereja. Kita akan melihat lagi kata-kata ini. Penyakitnya, kegilaannya ialah mencari-cari soal. Seseorang sudah baik dicari soalnya. Coba Bapak Ibu dan Saudara, kita kan makan-makan nih setiap minggu. Baik. Kita mungkin gereja pertama di Bekasi ya, yang setiap hari Minggu makan-makan. Dengan kita rela memberi, ini luar biasa. Pengorbanan yang jelas dalam pelayanan kita itu sebenarnya makan, memberi makan. Terlihat di sana kita tuh orang rohani atau tidak. Kalau pelit, medit, kikir tidak mungkin bawa ke gereja. Hanya mereka yang telah diubah bermurah hati, kan begitu. Cara makannya juga bisa dinilai. Cara makan orang berdosa, tidak memikirkan orang lain. Nah itu, ya. Tapi kalau kita orang rohani, kita akan berpikir. Dosen teman kami ketika kami bawa makanan, Pak, nasinya tambah Pak, nggak cukup di Bapak pasti. Pak Gede, nasinya cuma sedikit, ya kita bagi-bagilah. Nggak, nanti akan ada lagi. Yalah, nanti kalau ada saya nambah. Wah ini biasanya saya melihat orang seperti ini nih, biasanya ngambilnya banyak, tak perlu orang lain. Tapi beliau mengambilnya sedikit saja, karena masih ada orang lain. Ini cara rohani, peduli kepada orang lain, supaya semua kebahagiaan. Itu prakteknya di situ kita butuh. Nah coba sekarang cari-cari soal waktu makan, apa? Ayo.
Mencari-cari soal karena ini kan namanya orang gila, orang sakit kesombongan gitu. Ke gereja kok makan-makan. Loh, coba saya bertanya, baik atau tidak makan-makan setelah di gereja? Kalau bisa, baik, iya, daripada keluar gereja lapar pingsan gitu ya. Kan kita sehat jasmani rohani, walaupun makan seadanya. Cari lagi soal-soalnya apa? Coba ayo. Kalau sudah makan-makan datang ke gereja, paling menyakitkan ini. Tolong kata-kata itu jangan diucapkan, karena saya pernah mendengar itu. Seorang rajin ke gereja kecewa karena pas pada waktu makan-makan dia ngajak teman, maksudnya bisa bergabung. Tapi ternyata ada yang mengatakan, orang itu kok tumben datang karena makan-makan. Akhirnya kecewa sama gereja dan tidak mau ke gereja, dan negatif terhadap gereja karena kata-kata itu. Ya. Nah sekarang kita datang ke sini coba cari masalah apa? Ayo. Ada tidak? Kalau dicari-cari pasti ada. Kalau ada masalah dihilangkan, lo malah dicari-cari. Kalau masalahnya besar dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Lo masalah kecil dibesar-besarkan. Kalau masalahnya kecil dihilangkan. Kalau tidak ada masalah jangan cari-cari masalah. Nah inilah kekeliruan kita sebagai orang-orang Kristen yang masih manusia dalam daging. Kalau nanti dalam tubuh kebangkitan itu nggak ada lagi. Kita nggak tertarik mencari-cari soal itu. Tapi dalam daging ini kadang-kadang macam-macam aja kita. Ya, cari-cari masalah, cari-cari. Ya. Pendeta nggak senyum lah, macam-macam gitu. Seperti saya tuh nggak bisa senyumnya wajar-wajar saja. Senyum dalam hati ya wajah saya ceria gitu udah bagus ya. Lemah ya begini modelnya gitu ya. Kalau saya serem aja begitu masih aja takut ya dong. Ya, tapi saya berusaha nggak serem lah ya. Ini dikatakan orang yang tidak makan makanan yang sehat, dalam kesombongannya dia bisa menjadi sakit. Penyakitnya adalah kegilaannya adalah mencari-cari soal. Kalau belum bertengkar dengan sesama dia belum puas. Kalau belum mengkritik dia belum bahagia. Kalau belum membuat satu dan yang lain saling curiga mencurigai, dia tidak merasa tenang hidupnya dan malam tidak bisa tidur. Sehingga kitab Amsal mengatakan tidak bisa tidur kalau belum berbuat kejahatan terhadap orang lain. Ini namanya orang yang sakit gila. Ya. Lalu disebutkan dengan kata-kata itu, dan bersilat kata. Dari bahasa aslinya bersilat kata bisa dikatakan dengan orang yang berdebat. Ya. Orang yang suka berdebat. Orang yang suka berdebat, namun di sini orang yang suka berdebat ini oleh karena perdebatannya suka yang negatif. Gitu. Saya pernah ketemu orang Kristen begitu. Apa yang kami ucapkan itu dia selalu berbalik mendebatnya. Aduh gimana? Nah ini kalau orang yang sakitnya begini ini dia suka berdebat. Kalau sudah berdebat itu wah, merasa bahagia gitu. Apalagi yang lainnya kalah debat dan dia sudah merasa senang. Nah ini ciri orang yang sedang mengalami sakit oleh karena kesombongan akibat dari kata-kata yang tidak sehat yang didengarnya. Coba kita lanjutkan lagi. Akibat dari mencari-cari soal dan perdebatan yang berkepanjangan, hasilnya adalah dengki. Siapa yang senang kalau berdebat? Akhirnya apa? Dengki, benci kita, nggak senang kita sama orang. Ya. Akhirnya akan merusak persekutuan kita oleh karena debat-debat itu. Dengki, lalu apalagi disebutkan di sana? Cidra. Cidra itu bagaimana kalau mental cidra? Emosi kita cidra.
wah kita menjadi rendah diri. Ya, kita menjadi sakit karena citra, merasa kurang dan sebagainya. Kalau demikian, kalau hal tidak penting nggak usah berdebat menurut saya. Kecuali menjelaskan dengan benar, berusaha menjelas. Kalau yang lain penjelasannya lebih baik, kita terima saja. Kalau penjelasan itu baik walaupun sederhana, kita terima, yang penting menurut Alkitab. Kecuali dia terang-terangan mengajarkan ajaran sesat, kita pasti pakai Alkitab supaya membawa saudara kita ini kepada ajaran yang benar, ya. Lalu di sini muncul fitnah. Kata, kalau orang yang suka mencari-cari soal dan bersilat kata, itu akan berdampak lebih jauh lagi. Akan muncul fitnah karena menganggap firman Tuhan tidak penting lagi. Tetapi bagaimana mencari keuntungan secara pribadi, akhirnya fitnah memfitnah. Ya. Tahu apa itu fitnah, Bapak Ibu Saudara? Membicarakan orang lain dengan cara tidak benar, membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak benar dilakukannya. Akhirnya bisa kita memfitnah kitab suci. Ya. Karena mengapa? Karena berdebat tadi akhirnya membakar-bakar, berkobar-kobar. Supaya lebih hangat lagi, berbicaralah mengenai orang lain. Berbicaralah mengenai pemimpin. Berbicaralah mengenai saudara kita yang sederhana. Lama-lama akhirnya menjadi fitnah. Lalu timbullah curiga. Kalau sedang mencari-cari soal, lalu suka bersilat kata, suka berdebat, suka pembelaan diri, akhirnya akan menimbulkan prasangka satu dengan yang lain. Prasangka ini awal dari kehancuran. Kecurigaan ini awal dari kehancuran. Kita curiga lalu membatasi diri. Kita tidak mau berhubungan dengan orang itu karena kita curiga. Curiga kita akan membuat dia terpisah satu dengan yang lain karena kita curiga. Padahal belum tentu yang kita curiga itu benar. Kadang-kadang curiga itu merusak hati, merusak pikiran kita terhadap saudara kita yang tidak benar melakukan sesuatu kejahatan. Itu hanya masalah senang dan tidak senang, yang akhirnya kita membuat curiga, memfitnah, mendengki. Itu sangat berbahaya. Orang yang berpikir senang tidak senang akan mudah terprovokasi, ya, untuk membela orang yang ngomongi dia. Lalu disebutkan di situ, akhirnya terjadi percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran. Terjadi percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat. Akhirnya cekcok, ya. Setelah debat cekcok. Debat, merasa kalah, marah, dengki, fitnah, dan sebagainya. Ya. Nah, yang dimaksudkan bagian ayat ini, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, ini berkaitan dengan pengajar-pengajar palsu pada zaman surat ini ditulis di Efesus, di mana Timotius menjadi gembala sidang. Di Efesus terjadi di sana pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu ini bekerja keras mengajar ajaran-ajaran palsu ini dengan harapan di situ dia beroleh upah yang besar, sehingga mengatakan bahwa menjadi guru itu menguntungkan secara keuangan, ya, menguntungkan secara kehormatan, karena seorang guru dihormati, seorang guru dibiayai hidupnya, seorang guru akan mendapatkan imbalan jasa dari pengajarannya. Sehingga dengan demikian mereka mengajar bukan karena ingin supaya Yesus terkenal, bukan supaya orang-orang menjadi rohani, tidak. Dia mengajar supaya dia mendapatkan kehormatan dan sumber keuangannya tercukupi. Itu yang terjadi pada zaman dulu. Oleh karena itu orang-orang baptis
ya, di dalam tingkat BPN saja tidak digaji, kecuali sekjen dan pengurus harian, pelaksana harian. Maksudnya apa? Supaya tidak berlomba jadi ketua. Ya. Tapi dipilih benar-benar yang rela, yang siap memimpin. Kita di Gereja Baptis, gembala sidang sebenarnya tidak digaji, tapi namanya apa? Tanda kasih. Sebenarnya itu relanya tanda kasih. Ya. Tapi mengingat kita jemaat bertanggung jawab terhadap kehidupan pendeta yang melayani, dibiayailah hidupnya dengan cukup, kan begitu. Ya saya cukup dulu ya. Jadi maaf, bukan untuk mengompor-ngompori. Maksudnya di sini adalah bahwa pelayanan, mengapa Rasul Paulus menulis surat ini demikian? Karena pada zaman itu bahwa guru-guru palsu ini menghasilkan orang-orang yang hidupnya tidak sehat rohaninya, sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan di dalam gereja. Orang-orang yang hidup mengikuti ajaran guru-guru palsu ini, mereka tumbuh dengan kerohanian yang menyimpang dari ajaran kitab suci. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, ajarkan mereka ini, tekankan. Ada kontras antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah. Ajaran yang benar membuat orang hidup saleh, menjadi seperti Yesus. Orang yang mengajarkan ajaran yang salah, lain dari ajaran kitab suci kita ini. Mereka mengajarkan orang-orang yang berkepribadian yang rusak. Bisa berakibat kepada orang menjadi gila, karena ajaran tidak sesuai dengan kitab suci kita. Tentu ini menjadi tantangan kita. Kalau penulis Amsal mengatakan kata-kata yang bijak, yang membangun itu harganya sangat mahal sama dengan emas, pasti kita harus berusaha walaupun kita sering sulit mengajarkannya. Karena itu Tuhan mengatakan, sebelum kita berbicara, berpikirlah 7 kali lipat. Untuk mengucapkan sesuatu, berpikirlah, timbanglah. Kemudian mencoba untuk merasakan apa akhir dari apa yang kita katakan itu. Apakah orang akan dibangun emosinya menjadi rohani menurut kitab suci, atau justru sebaliknya akan merusak mereka menjadi orang jahat. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, karena di sini adalah kehidupan yang rohani. Gereja adalah lembaga ilahi yang dibangun oleh Yesus. Bahwa setiap orang yang dibersihkan oleh darah Yesus, jiwanya dibersihkan oleh darah Yesus, hati nuraninya dibersihkan supaya menjadi murni. Disinilah tempat kita dibangun bersama-sama menurut ajaran Yesus Kristus, ajaran yang sehat, sehingga kita sehat secara rohani menurut ukuran Allah, menjadi seperti Yesus. Tentu secara jasmani akan membuat kita segar karena hidup menurut ajaran-ajaran Tuhan. Karena itu Bapak dan Saudara, dari sekarang kita perhatikan apa yang kita katakan ini. Jangan ada kata asal berbicara. Jangan mengatakan, Bapak Ibu, saya selama ini berdebat dengan para mahasiswa, bahwa akhirnya penjelasan saya kita sepakat berbicara tentang akhlak, bukan asal-usul kita. Apa yang kita ucapkan itu akhlak kita. Kalau ucapan kita itu membangun orang lain, akhlak kita bermental seperti Yesus yang selalu membangun orang lain. Kalau akhlak kita negatif, kita akan membuat orang itu menjadi rusak, menjadi jahat. Munculkanlah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita berakhlak seperti Yesus. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Engkau hari ini. Hamba boleh menyampaikan firman Tuhan tentang kontras kata-kata yang benar dengan kata-kata yang salah menurut Alkitab yang telah Tuhan